Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pemain baru Chelsea, Kiernan Dewsbury Hall. Buat kalian yang sudah nonton analisis Enzo Maresca sebelumnya, pasti masih ingat ada satu pemain yang Ruang Taktik sebut playing style maupun role-nya belum ada di skuad Chelsea. Dan benar saja, pesepak bola tersebut langsung ditransfer oleh Maresca untuk mengisi kepingan puzzle timnya. Ialah Kiernan Dewsbury Hall atau KDH. Musim lalu ia mencatatkan 12 gol serta 14 assist, jumlah yang hanya bisa disaingi oleh Nicholas Jackson serta Cole Palmer di Chelsea. Selain itu, Dewsbury Hall juga mempunyai beberapa atribut yang tidak dimiliki nomor 8 lain di skuad The Blues. Jadi, pembelian ini memang masuk akal bagi jalannya sistem Enzo Maresca musim depan. Nah, penasaran bagaimana playing style serta atribut rekrutan baru Chelsea ini? Let's go, kita bahas sama-sama. Dewsbury Hall merupakan produk asli Akademi Leicester. Jika dibandingkan gelandang Chelsea lainnya, usianya lebih tua dari Caicedo, Enzo ataupun Conor Gallagher, yaitu 25 tahun dan akan berulang tahun yang ke-26 September nanti. Dewsbury Hall sebetulnya sudah tidak asing dengan Premier League, di mana ia mencatatkan 4.000 lebih menit bermain di musim 2021-2022 dan 2022-2023. Namun bisa dilihat, output gol dan asisnya sangat sedikit. Pemain yang memakai nomor punggung 22 tersebut memang baru mencatatkan gol dan asis double digit di musim lalu, atau musim di mana ia dipegang oleh Enzo Maresca. Patut dicatat jika formasi pilihan Enzo Maresca adalah 4-3-3 single pivot. Akan ada nomor 8 dan 10 di depan nomor 6, atau bisa juga double 8. Perbedaan formasi 4-3-3 dengan 4-2-3-1 yang dipakai Chelsea sebelumnya berada pada pivotnya, atau sering disebut dengan nomor 6, di mana akan ada double 6 atau double number 6 di 4-2-3-1. Formasi 4-3-3 ini pun masih diubah lagi menjadi shape baru, di mana fullback kanan akan inverted ke tengah, menemani nomor 6 sehingga nomor 8 ditugaskan untuk lebih menyerang bersama winger dan striker, membentuk shape 3-2-5. Perubahan shape ini bisa dilihat pada klip ini. Mekanisme seperti ini yang membuat pivot tidak sendirian karena ada fullback yang inverted, serta nomor 8 bisa dipush lebih naik. Dewsbury Hall sendiri diplot untuk menempati posisi nomor 8 di atas kertas sebelah kiri. Hal ini tercermin pada season heatmapnya musim lalu, di mana area yang paling sering ia tempati berwarna merah dominan di half space kiri. Dari posisi ini pun KDH tidak jarang melebar dan memberikan crossing. Pun begitu, sebetulnya ia tidak terbatas bergerak ke area kiri, namun sering juga ke kanan, yang artinya Dewsbury Hall adalah pemain yang diberi lisensi untuk roaming seperti nomor 10. Namun tidak terbatas di belakang striker seperti nomor 10 klasik, karena KDH juga kerap drop membantu bangun serangan Leicester. Paling menonjol darinya adalah kepercayaan diri untuk selalu meminta bola dan terlihat aktif melakukan scanning. Ini akan membuat rekan selalu punya opsi umpan sehingga build up bisa selalu terkoneksi. Dalam satu wawancara perkenalan, ia mengidentifikasi dirinya sebagai box-to-box midfielder. Role ini sendiri artinya adalah pemain yang bergerak dari box atau kotak penalti satu ke kotak penalti lain. Mudahnya, gelandang yang naik turun. Seperti yang ia sebutkan, nggak cuma soal attack atau menyerang, melainkan Dewsbury Hall akan 100% bertahan juga. Pemain berusia 25 tahun tersebut kerap dijadikan pressure terdepan di fase out of possession. Ia bukanlah pemain yang malas dan sering terlibat di aspek bertahan ini, sehingga cocok untuk tim yang ingin memainkan pressing tinggi. Dewsbury Hall juga mau track back dan melakukan recovery untuk regain possession. Ia juga nggak malas untuk press mundur. Selain itu, reading the game-nya bisa berguna untuk intercept serangan lawan. Ini yang membuat Dewsbury Hall punya atribut yang tidak dimiliki gelandang serang Chelsea lainnya.
Bisa kita lihat bagaimana radar chartnya jika dibandingkan Cole Palmer yang pernah mengisi pos attacking midfielder. Memang Dewsbury Hall kalah di aspek shooting dan XG, namun untuk aspek bertahan dia unggul. Sedangkan dibandingkan dengan Gallagher yang pernah diplot jadi pressure di depan nomor 10, jelas Dewsbury Hall kalah di aspek bertahan, tapi unggul di aspek menyerang seperti gol, assist, shot, serta aspek possession seperti umpan progresi, dribble progresi, sentuhan di kotak penalti, dan lain-lain. Musim lalu asisnya mencapai 14 dan jadi pemain terbanyak ketiga di Championship. Memang kemampuan melihat rekan atau visinya tinggi, ditambah kreativitas yang membuat final pass-nya tidak terduga oleh lawan. Lihat saja pada momen-momen ini, ia lebih memilih mengumpan ke orang jauh daripada rekan terdekatnya. Jika kita melihat data dari FBref ini, memang statistik yang menonjol darinya adalah assist, lalu expected assist atau umpan-umpan yang gagal dikonversi jadi gol oleh rekannya. NPXG plus XAG serta shot creating action ini adalah aspek menyerang yang berhubungan dengan penciptaan peluang. Dewsbury Hall juga kerap mengirimkan umpan yang tak terduga, membuat arahnya sulit ditebak oleh lawan. Poin tambahan di aspek ini, rekan-rekannya harus rajin lari juga untuk menambah opsi umpan. Rekan yang malas akan menyulitkannya berkreasi. Musim lalu kreativitas di lini depan adalah aspek yang kurang dari Chelsea, apalagi ketika menghadapi low block. Jadi pembelian Dewsbury Hall adalah pembelian yang masuk akal untuk menambal kelemahan mereka. Selain umpan-umpan di final third, terlihat di radar chart ia juga punya progressive pass atau umpan ke depan yang kurang lebih sama dengan Cole Palmer. Kemampuannya ini kerap ia pakai untuk mengirim umpan ke sisi lain atau switch play. Umpan jarak jauhnya terbukti akurat. Hal ini tentu akan sangat berguna untuk menggeser blok press lawan atau memindah serangan ke sisi yang lebih kosong. Sekali lagi, pergerakan rekannya juga akan dibutuhkan. Selain mengumpan, Dewsbury Hall juga suka melakukan dribble. Kontrol dan first touch-nya mendukung hal tersebut. Pada klip ini, terlihat ia sudah mendeteksi ruang kosong di depannya, sehingga ketika menerima bola, langsung diarahkan ke ruang tersebut. Ia lanjutkan dengan dribble melewati beberapa pemain, meski pada akhirnya gagal. Dari statistik, memang ia hanya berada di persentil 56 soal take-ons atau melewati lawan. Aspek ini memang jadi salah satu yang terlihat pada dirinya, namun di EPL nanti situasinya akan berbeda. Di Championships, ia bisa dengan sangat mudah melewati lawan, melakukan aksi individu, atau mempertahankan bola. Namun di EPL, skill setnya ini nanti akan diuji. Yap, kuncinya nanti ada di intensitas yang berbeda antara kasta 2 dengan kasta 1. Jika Dewsbury Hall mampu bermain di intensitas tinggi, ia bisa saja on form seperti musim lalu di Leicester. Musim kemarin, ia mencatatkan penampilan serta menit bermain yang tinggi. Hal ini menunjukkan pemain bernomor punggung 22 tersebut punya modal stamina yang baik. Namun bermain di intensitas tinggi tidak cukup dengan stamina saja, butuh berpikir, mengambil keputusan, dan eksekusi yang lebih cepat dan cermat. Ini merupakan tantangan bagi Dewsbury Hall untuk kembali bermain di sepak bola top level dan meningkatkan performa musim lalu untuk membantu Enzo Maresca menjalankan sistemnya di Chelsea.